Ada Ya. ada oleh-oleh lagi satu ya. Ini saya harapkan dengan saya bacakan ini saudara-saudaraku lebih mengenal Bengkel Teater Rendra. Ya. Ini peristiwa di Bengkel Teater Rendra, di mana saya ada di sana sebagai salah satu anggotanya, anggota senior. Ya. Sebab saya anggota Bengkel Teater dari Jogja, kemudian dari Jogja ke Cipayung Depok, dan ini anak-anak baru ya, anggota-anggota baru, dan saya di sana sebagai asisten Mas Rendra, pelatih juga. Ini kisah tentang silaturahmi dari Menteri Kesehatan Indonesia di zaman SBY ya, Siti Fadilah Supari. Begini catatan saya ya. Pada suatu malam di awal tahun 2008 di Padepokan Bengkel Teater Rendra, Cipayung Depok, Jawa Barat, Mas Rendra memanggil saya, "Mas Rip, kumpulkan semua anggota Bengkel Teater Rendra untuk rapat 10 menit lagi." Saya jawab, "Siap." Saya segera bergerak cepat mengumpulkan teman-teman anggota Bengkel Teater Rendra yang semuanya tinggal di areal Padepokan Bengkel Teater Rendra. Dalam waktu kurang dari 10 menit, semua anggota Bengkel Teater Rendra sudah berkumpul di ruang makan Rumah Lampung yang biasa kami gunakan untuk rapat, untuk kuliah, untuk menerima tamu, untuk nonton acara TV bersama, dan juga untuk acara ngobrol santai. Di ruang ini juga biasanya Mas Rendra menunjuk salah seorang anggota Bengkel Teater Rendra untuk memijat kakinya. Ini salah satu cara Mas Rendra. Ini salah satu cara Mas Rendra mengecek stamina energi dan ketajaman naluri para anggota Bengkel Teater Rendra. Mas Rendra mengajarkan cara memijat dengan mengikuti gerak naluri dan aliran energi. Rapat berlangsung cepat. Mas Rendra mengumumkan, "Saudara-saudara, besok malam kira-kira jam 8, insya Allah kita akan kedatangan tamu penting, yaitu Ibu Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, dan beliau akan menyelenggarakan acara launching buku karya beliau di kolong Rumah Lampung. Kalian sudah tahu tugas kalian masing-masing, ya kan?" Mas Rendra melanjutkan, "Kalian harus senantiasa menerapkan kode bekerja kaum urakan, yaitu 1. Menanggapi call dan kewajiban dengan seketika. 2. Cepat, rapi, teliti. 3. Bersih. 4. Finishing yang bagus. Itu mencerminkan stamina yang prima. 5. Check and recheck. 6. Daya ensemble selalu terjaga. 7. Tegar dan tahan banting. 8. Tidak membenarkan yang salah. 9. Tanpa kebencian." Oke, ada yang belum jelas? 1, 2, 3. Bagus. Tak ada yang bertanya, berarti sudah jelas semua. Oke, pertemuan selesai. Mas Rendra merapatkan kedua telapak tangan di depan dada sambil mengucapkan, "Aku cinta padamu." Kami serempak menjawab sambil merapatkan kedua telapak tangan di depan dada.
Aku cinta padamu. Malam itu, setiap kelompok tugas segera menyelenggarakan rapat kerja masing-masing. Hari berikutnya, sebelum lohor, kolong rumah Lampung sudah rapi dan bersih. Set dekor sudah siap. Meja kursi sudah tertata rapi. Pisang, singkong, ubi, kacang tanah, akar alang-alang, serai, dan jahe dari hasil kebun sudah siap dikumpulkan di dapur dan segera dibersihkan, lalu dipotong-potong untuk nanti pada saatnya direbus oleh anggota-anggota wanita Bengkel Teater Indra. Dengan perkiraan nanti malam bisa disajikan dalam keadaan masih hangat dan fresh. Beberapa anggota wanita yang ahli masak menyiapkan menu makan malam yang istimewa untuk menjamu Ibu Menteri dan pengiringnya. Sehabis sembahyang Isya, semua anggota Bengkel Teater Indra sudah siap dengan pakaian dan dandanan yang bersih dan rapi. Meski di mata awam nampak agak nyentrik. Ada yang berkepala botak, ada yang rambutnya gondrong sepunggung lalu dikuncir seperti ekor kuda. Ada pula yang keribo dengan tato di dada dan di lengan, lengkap dengan anting besar di telinga, kalung besar di leher, dan beberapa gelang di pergelangan tangannya. Mas Rendra berada di tengah-tengah kami dengan santai, berpakaian rapi dan necis. Sebentar-sebentar terdengar suara kami tertawa bersama mendengar obrolan Mas Rendra yang sepertinya tak pernah kehabisan ide untuk berkocak ria. Tiba-tiba teman yang bertugas sebagai keamanan datang melapor, "Mas Willy, Ibu Menteri dan para pengiringnya sudah tiba di pintu gerbang." Maka kami semua berdiri untuk menyambut para tamu. Beberapa saat kemudian, Ibu Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari bersama ajudan pengawal, teman, dan kerabat beliau memasuki kolong rumah Lampung. Mas Rendra dan segenap anggota Bengkel Teater Indra menyambut hangat para tamu. Mas Rendra memperkenalkan para anggota Bengkel Teater Indra satu persatu pada Ibu Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari. Pada giliran saya, Mas Rendra memperkenalkan saya. "Ini Mas Dip, adik kandung saya." Ibu Menteri menyalami saya sambil menyapa ramah. "Apa kabar Mas Dip?" Kontan saya jawab dengan sopan, "Baik Bu." Saya lalu minggir untuk memberi kesempatan pada anggota lain di belakang saya untuk bersalaman dengan Bu Menteri. Secara naluri, saya menangkap kesan bahwa Ibu Menteri ini memberi salam pada saya dengan keakraban yang tak diberikannya pada anggota-anggota Bengkel Teater yang lain. Masih terngiang di telinga saya sapaan beliau yang akrab, "Apa kabar Mas Dip?" Sedangkan pada anggota Bengkel Teater Indra yang lain, beliau cuma menyalami sambil tersenyum ramah. Kenapa begitu ya? Kenapa ya? Apa mungkin karena saya adalah adik kandung Mas Rendra? Atau saya tidak boleh GR. Launching buku Saatnya Dunia Berubah, Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung, karya Siti Fadila Supari, berlangsung dengan lancar. Ibu Menteri mengisahkan perjuangan yang sangat berani dan tegas tanpa kompromi dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, yaitu membongkar kelicikan negara adidaya Amerika Serikat yang mengangkangi WHO.
Organisasi Kesehatan Dunia selama hampir 60 tahun, dan beliau mereformasi tatanan kesehatan dunia. Dulu kita memiliki pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini. Dalam surat-suratnya kepada sahabat-sahabat pena di negeri Belanda, ia memprotes ketidakadilan dan kesewenang-wenangan penjajah Belanda terhadap kaum Bumiputra. Kartini juga memperjuangkan kesetaraan antar bangsa di dunia. Dan kini di abad 21 ini kita memiliki aset yang luar biasa, yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia Siti Fadila Supari, yang sukses akbar dalam perjuangannya berdiplomasi di forum internasional, hingga berhasil menumbangkan kelicikan mekanisme GISN, Global Influence Surveillance Network, yang merupakan under jurisdiction negara adidaya Amerika Serikat. WHO mengharuskan negara-negara berkembang dan negara-negara miskin untuk menyerahkan virus flu burung secara cuma-cuma, lalu secara tertutup dan rahasia mengolah virus tersebut untuk membuat vaksin flu burung. Kemudian vaksin itu dijual dengan harga yang mahal kepada negara-negara berkembang dan negara-negara miskin yang rata-rata rakyatnya menderita wabah penyakit flu burung. Ini pemerasan yang biadab dan tak berperi kemanusiaan, kata Siti Fadila Supari. Launching ditutup dengan tanggapan Mas Rendra dengan pujian dan hormat pada Ibu Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari yang telah sukses memperjuangkan keadilan dan sekaligus berhasil mengangkat harkat dan martabat negara dan bangsa Indonesia di mata dunia. Acara dilanjutkan dengan bersantap ria sambil ngobrol santai. Ibu Menteri dan para pengiringnya ternyata berkenan dengan makanan dari hasil kebun yang kami sajikan. Para tamu kami itu juga menyukai wedang yang kami bikin dengan bahan akar alang-alang, serai, jahe, dan gula aren. Mas Rendra kemudian mengajak Ibu Menteri dan rombongannya menaiki tangga rumah Lampung untuk bersantap di ruang makan bersama Ken Juraida, istri ketiga Mas Rendra, yang waktu itu sedang kurang enak badan. Ketika Bu Menteri mau pulang, kami semua bersalaman lagi. Pada saat giliran saya, lagi-lagi beliau menyapa saya dengan senyum ramah. "Hai Mas Dep, apa kabar?" Saya menjawab sambil menunduk hormat, "Kabar saya baik-baik saja, Bu." Beliau lalu tertawa sambil menepuk pundak saya. Mas Dep lupa ya sama saya." Saya tertegun, heran. Beliau tersenyum lebar sambil berkata lagi, "Saya dulu kan anggota teater Margoyudan Solo yang Mas Dep pimpin." Waduh, saya tergagap. "Oh iya? Wah, maaf Bu, saya pangling. Saya betul-betul tidak menyangka bahwa Ibu dulu adalah anggota teater Margoyudan Solo." Dulu di awal tahun 1965, saya kenal beliau
semasa beliau masih menjadi gadis pelajar kelas 1 SMA Negeri 1 Margoyudan Solo, SMA Negeri 1 Margoyudan Solo. Waktu itu saya duduk di bangku kelas 3 SMA Negeri 3 Margoyudan Solo. Pada masa itu SMA Negeri 1, 2, dan 3 Solo bersama-sama menempati satu gedung besar di kawasan Margoyudan Solo. Sejak kelas 1 saya sudah memimpin teater Margoyudan, yaitu teater gabungan dari siswa-siswi SMA Negeri 1, 2, dan 3 Solo. Peminat seni teater lumayan banyak di SMA Negeri Margoyudan. Tiap tahun peminatnya selalu bertambah. Maka sangat wajar setelah 33 tahun berlalu, saya tidak ingat lagi sebagian besar nama-nama dan wajah-wajah mereka. Dahulu, 33 tahun yang lalu, saya mengenal Siti Fadilah Supari itu, bukan Supari ya, Siti Fadilah saja waktu itu, sebagai gadis pelajar yang cantik, lincah, ceria, dan cerdas. Dia berasal dari keluarga pemeluk teguh agama Islam, putri terkasih dari seorang kiai terpandang di kota Solo, yang menyalami dan menyapa saya dengan senyum ramah di bengkel teater Rendra bukan lagi Siti Fadilah, gadis lincah, cantik, ceria, dan cerdas yang saya kenal dulu itu, melainkan Ibu Hajah Dr. Siti Fadilah Supari, SPJPK, seorang ibu yang anggun dan berwibawa, seorang hajah, seorang direktur, seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, seorang Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode tahun 2004 sampai dengan 2009, seorang Kartini abad 21 yang telah berhasil mereformasi virus sharing flu burung di bawah sistem WHO menjadi transparan dan adil, serta berhasil mewujudkan kesetaraan antara negara berkembang, negara miskin, dengan negara adidaya. Terus terang saya merasa bangga dong dan bahagia karena salah seorang anggota teater yang dulu saya asuh telah berhasil mencapai kedudukan sebagai pejabat tinggi dan berprestasi di negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Setelah masa jabatan Siti Fadilah Supari sebagai Menteri Kesehatan pada tahun 2009, Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Siti Fadilah Supari sebagai anggota One Team Press atau Dewan Pertimbangan Presiden. Dharma bakti beliau masih sangat dibutuhkan untuk mencapai cita-cita menuju negara kesatuan Republik Indonesia yang adil makmur, aman sentosa, dan sehat sejahtera. Sedikit banyak, disadari atau tidak disadari, latihan-latihan dasar akting di teater Margoyudan telah ikut punya andil sebagai bekal para anggotanya saat mereka terjun di masyarakat. Saya kira itu juga memberikan dasar yang kuat pada Ibu Siti Fadilah Supari. Dalam latihan dasar akting, para calon aktor dan calon aktris mendapat pendidikan latihan berorganisasi dan bekerja sama dengan orang lain dalam menciptakan karya bersama. Karena teater adalah sebuah karya ensemble antara pemain, pengarang, penata artistik, dan sebagainya. Teater mengajarkan latihan observasi, yaitu mengamati berbagai watak dan karakter manusia, juga mengamati berbagai macam peristiwa agar lebih mengenal kehidupan. Latihan konsentrasi dilakukan untuk lebih fokus
dan lebih detail di dalam mengamati, menganalisa, dan menilai suatu situasi dan kondisi. Latihan olah tubuh di samping untuk melatih plastisitas tubuh dan anggota tubuh, juga untuk meningkatkan stamina fisik dan stamina energi. Latihan olah vokal untuk bisa berbicara dengan jelas dan komunikatif dalam mengungkapkan isi pikiran dan isi perasaan kepada lawan main atau kepada audiens. Latihan improvisasi. Improvisasi adegan dilakukan agar lebih berani tampil di depan publik dengan ide dan tema yang unik, orisinil, otentik, dan inovatif. Lalu latihan meditasi untuk mengasah naluri dan intuisi. Pada beberapa anggota, latihan meditasi ini bisa mempertajam indera keenamnya. Oleh sebab itu, wajar Siti Fadilah Supari bisa menjadi salah seorang pemimpin negeri ini. Buku pegangan saya yang saya pakai ketika saya mengasuh teater Margoyudan adalah Acting the First Six Lessons, karya Richard Boleslavsky, 1889 sampai 1937, yang diterjemahkan dengan judul 6 pelajaran pertama bagi calon aktor, diterjemahkan oleh Asrul Sani, pendiri Akademi Teater Nasional Indonesia atau ATNI Jakarta. Buku ini juga dikaji dan dikupas secara mendetail oleh Mas Rendra di majalah Basis pada tahun 1961. Inti dari 6 pelajaran pertama bagi calon aktor adalah konsentrasi atau pemusatan pikiran, ingatan emosi, laku dramatis, pembangunan watak, observasi atau pengamatan, dan irama. Waktu saya kelas 2 SMP, saya telah hafal isi pelajaran akting tersebut, dan bersama beberapa teman saya membentuk kelompok untuk mempraktekannya. Lalu ketika saya kelas 1 SMA, saya dan beberapa teman mendirikan Study Club Teater Surakarta. Dan di sekolah, saya memimpin teater Margoyudan Solo. Ketika saya naik ke kelas 3 SMA, untuk pertama kalinya saya bertemu pandang dan berkenalan dengan Siti Fadilah, gadis pelajar kelas 1 SMA yang cantik, lincah, serta ceria dan cerdas di aula SMA, tempat teater Margoyudan latihan rutin. Hari Kamis Legi, tanggal 6 Agustus 2009, di usia 73 tahun, Mas Rendra wafat. 3 bulan lagi Mas Rendra mencapai usia 74 tahun. Seperti usia saya sekarang ini 74 tahun. Mas Rendra menderita sakit jantung beberapa bulan. Kami berduka. Ibu Siti Fadilah Supari juga sangat berduka. Ibu Siti Fadilah Supari bersama saya dan beberapa sahabat Mas Rendra bersepakat membuat acara Haul 100 Hari Rendra Berpulang. Lokasinya antara lain di makam Mas Rendra, di halaman belakang Padepokan Bengkel Teater Rendra, kemudian di rumah Ibu Siti Fadilah Supari, lalu di rumah Iwan Fals, dan kemudian di rumah Menteri Kehutanan MS Kaban.
acara tersebut ditayangkan di TVRI Jakarta. Dalam acara tersebut, Ibu Siti Fadila Supari menyatakan bahwa Indonesia kehilangan seorang tokoh maestro seniman dan budayawan yang sangat mumpuni, yang mungkin takkan tergantikan. Beliau menyatakan menyetujui pernyataan Mas Rendra di dalam puisinya bahwa kita belum merdeka. Kata Bu Siti, masih banyak sekali PR yang harus kita selesaikan untuk betul-betul merdeka sepenuhnya, seperti yang dimaksud Mas Rendra. Rabu malam 28 April 2010 di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, Ibu Siti Fadila Supari secara aktif memberi dukungan penuh pada acara pementasan Cita-Cita Kartini yang saya tulis dan saya sutradarai, produksi Sanggar Teater Jakarta, yaitu komunitas teater yang saya dirikan pada tahun 1972 di Jakarta Timur. Di awal acara tersebut, beliau berkenan menyampaikan pidato kebudayaan yang menyambut Hari Peringatan Pahlawan Nasional R.A. Kartini. Dan di akhir acara pementasan, beliau menyatakan sangat puas menonton drama yang kami mainkan malam itu. Beliau berkomentar, wah, bagus banget Mas Dip, sukses sekali. Saya sangat bangga, bahagia, dan bersyukur karena drama tentang pahlawan nasional R.A. Kartini yang saya suguhkan berhasil memuaskan Kartini abad 21, Ibu Siti Fadila Supari. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan bahagia selalu Ibu Siti Fadila Supari. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada Ibu Siti Fadila Supari sekeluarga. Amin. Padepokan Bengkel Teater Indra, Cipayung, Depok, Jawa Barat, 7 Oktober 2015. Penulis adalah seniman adik dari W.S. Rendra.